Alasan kenapa SpongeBob bisa disukai oleh orang dewasa adalah karena beberapa jokes yang ada di dalamnya hanya bisa dimengerti oleh orang dewasa. Bahkan yang sangat-sangat jorok baru bisa kita pahami setelah beberapa kali kita menontonnya. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas jokes dewasa super jorok yang baru bisa kita pahami setelah beberapa kali menonton episodenya dari SpongeBob. Menurut kita, jokes-jokes yang akan kita bahas ini benar-benar mengingatkan kita bahwa SpongeBob zaman dulu memang sememorable itu. Oke, kita masuk ke video pertama. Bersiaplah. What? Ya, we know, kalian pasti shock. Kita juga shock pas tahu ada jokes ini di serial animasi favorit anak-anak yang telah memenangkan ratusan penghargaan ini. Jokes soal cat di muka ini ada dalam season 7 episode 18, yaitu Krusty Dogs. Episode ini emang agak aneh sih, karena kita merasa bahwa sosis yang dijual di sini emang bisa dipakai sebagai konteks ke anu. Coba deh kalau kalian replay setiap kata sosis dengan anu di episode ini. Kalian ngerti kan anu di sini tuh maksudnya apa? Berasa janggal banget. Tapi anehnya nyambung loh. Kayak misalnya di sini. Kenapa dialognya seperti itu? SpongeBob ngasih sosis dengan bilang, ini sosismu yang panjang. Dan si customer malah bawa-bawa ukuran alias size. Dia malah bilang, ini adalah 12 inci kelezatan. Here's your footlong, sir. Thanks. 12 inches of delicious. Kayak, kenapa dialognya harus seperti itu? Kenapa harus ada 12 inci kelezatannya itu? Ada size-nya itu loh. Kan kalau size itu agak identik sama si Anu ya. Tapi itu bukan satu-satunya jokes dewasa dalam episodenya. Episode ini memiliki jalan cerita yang bisa dibilang cukup langka karena Mr. Krabs benar-benar berhenti menjual produk makanan yang sudah mengangkat harkat derajat dan martabatnya, yaitu Krabby Patty. Pada saat itu, SpongeBob tidak sengaja menciptakan sosis dari sisaan Krabby Patty. Pas dijual, ternyata laku banget dan akhirnya Mr. Krabs perlahan-lahan mengganti posisi Krabby Patty dengan si winner ini alias si sosis ini. Nah, beragam cara dilakukan oleh SpongeBob dan Squidward untuk menghilangkan si sosis ini dari menu. Squidward juga setelah sekian lama akhirnya punya pandangan yang sama dengan SpongeBob untuk menyingkirkan sosis ini karena dia jadikan maskot di depan Krusty Krab dan itu membuatnya risih. Akhirnya mereka bekerja sama, tapi cara-cara yang mereka lakukan tidak kunjung berhasil. Sampai pada akhirnya Squidward tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang memberikan SpongeBob ide yang brilian. Tepatnya di bagian sini. Something that would make Mr. Krabs' whole wiener thing blow right up in his face. Yeah, blow up. Karena SpongeBob dan Squidward udah nggak tahu lagi caranya supaya orang-orang bisa berhenti menyukai sosis. Tanpa sengaja, Squidward bilang bahwa mereka butuh sesuatu yang bisa bikin sosis Tuan Krab bisa meledak di wajahnya. What? Dan SpongeBob bilang, iya. Dan ya, kalian tahu apa yang dilakukan oleh SpongeBob? Dia membuat balon sosis yang ditutupi dengan daging sehingga terlihat seperti sosis biasa. Dan ketika rencananya itu dijalankan, sosis udah mau dimakan, SpongeBob memompa kuat-kuat pompa angin sampai sosisnya itu semakin besar, dan pompanya tuh terus ditarik tuasnya semakin cepat, dan akhirnya sosis itu meledak di wajah para customer. Dari penjelasan ini aja kalian udah bisa ngebayangin ya apa maksud dari scene ini. Dikeluarin di muka maksudnya. Paham lah ya? Seperti yang kita bilang, sequence ini mungkin terlihat seperti sequence biasa yang lucu. Tapi kita sebagai orang dewasa malah membayangkan hal yang lain. Emang otaknya udah pada kotor sih. Masih dari season 7. Ini harus dicek nih, season 7 kok banyak banget ya jokes-jokes kayak gini, tapi seru loh. Oke, episode ini berjudul Squidward School for Growns Up. Dalam episode ini, Patrick mendapatkan janggut yang membuatnya terlihat lebih dewasa. Ternyata, bukan hanya penampilannya saja yang berubah, tapi juga sikapnya yang jadi lebih dewasa. Ini membuat Squidward senang karena pada akhirnya dia bisa memiliki teman satu frekuensi yang berkelas dan cerdas. Squidward akhirnya membuka semacam kelas untuk menjadi dewasa, sehingga Patrick dibawa ke tempat-tempat dewasa seperti museum dan sebagainya. Patrick mulai kehilangan sisi konyol dalam hidupnya dan SpongeBob kehilangan sahabat terbaiknya yaitu Patrick karena Patrick selalu dijaga oleh Squidward supaya dia tetap berkelas dan cerdas. SpongeBob melakukan beragam cara untuk mengembalikan Patrick yang dulu, namun selalu gagal. Hingga pada akhirnya, SpongeBob melakukan cara terakhir yaitu nyanyi opera di sebuah pertunjukan teatrikal musik. Nah, di sini nih jokes dewasanya muncul. Pada saat SpongeBob mau bernyanyi, dia mengeluarkan sebuah kertas.
Dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah yang ini. There once was a man from Nantucket. Oh, sorry, wrong one. SpongeBob membaca puisi yang kalimatnya ini seperti ini ya. Suatu hari ada seorang pria dari Nantucket. Dan para hadirin di sana terdengar syok ketika mendengar puisi kalimat pertama itu. Oke, mungkin banyak dari kalian yang gak paham sama jokes ini dan gak paham juga kenapa para hadirin di sana tuh kayak terlihat syok ya saat SpongeBob mengucapkan kalimat di puisi itu. Well, puisi suatu hari ada seorang pria dari Nantucket ini adalah sebuah puisi yang populer yang memang bernada porno. What? Pada awalnya sebenarnya puisi ini sama sekali nggak bernada porno, cuma masuk di tahun 1920-an, puisi ini benar-benar berubah ke arah yang lebih dewasa, dan malah versi inilah yang paling banyak diingat dalam budaya pop. Untuk memahami konteks ini, kita harus lihat dulu ke versi aslinya, yaitu versi bahasa Inggris. Suatu hari, ada seorang pria dari Nantucket atau dalam aslinya, there once a man from Nantucket. Nih kalian lihat sendiri lah ya puisinya, kita coba bantu translate aja. Abis baris pertama, lanjut baris kedua artinya, ya anunya tuh katanya sangat panjang, maksudnya si pria ini, sehingga dia bisa menghisapnya sendiri. Jijik gak sih? Ya udahlah, kita nggak mau lanjutin puisinya, tapi pada intinya adalah puisi yang dibaca oleh SpongeBob di scene ini itu adalah bernada porno. Makanya para hadirin di sana tuh sangat terkejut, apalagi pas SpongeBob bilang bahwa dia malah mengeluarkan notes atau catatan yang salah. Paham gak sih maksudnya? Untuk yang satu ini pasti kalian udah mengetahui letak jokesnya tuh di mana. Dari season 3 berjudul My Pretty Seahorse, SpongeBob tidak sengaja bisa menemukan kuda liar yang kemudian dia beri nama Mystery. Banyak hal yang mereka lakukan dan SpongeBob merasa bahwa Mystery adalah teman terbaiknya. Bahkan SpongeBob berangkat ke Krusty Krab mengendarai si Mystery ini. Nah, sesampainya di sana SpongeBob membiarkan Mystery berada di depan Krusty Krab. Dua orang remaja yang baru melihat SpongeBob mengendarai Mystery tertarik untuk mengendarai Mystery juga. Mereka salah paham mengira Mystery ini adalah kuda mesin yang bisa ditunggangi jika mereka memasukkan koin. Namun, salah satu dari mereka yang memiliki koin tidak bisa menemukan lubang untuk memasukkan koin itu. Namun beberapa saat kemudian, dia bisa menemukannya. Dan ya, semuanya berjalan tidak sesuai dengan harapan mereka. Salah satu dari mereka ditendang sampai jauh, dan yang satunya lari ketakutan. Berdasarkan reaksi dari Mystery, kita bisa dengan mudah menyimpulkan lubang apa yang ditemukan oleh remaja itu, dan dengan sengaja dimasukkan koin. Tidak heran jika Mystery bereaksi seperti itu karena lubang bunga mataharinya ya dimasukin koin. Dan semenjak kita tahu bahwa Mystery ini adalah kuda betina, fans juga mengira bahwa mungkin saja itu adalah lubang lain, bukan si bunga matahari. Aduh, kasihan ya Mystery, itu koinnya masih ada di dalam nggak ya? Ada satu adegan aneh di mana SpongeBob akan membeli kue, namun tulisannya sorry for the scabies. Ini ada dalam season 6 episode Overbook. Sesuai dengan judulnya, dalam episode ini SpongeBob di booking alias telah membuat janji dengan 3 orang yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Dan ini membuatnya kewalahan. Di satu waktu dia harus menemani Mr. Krab untuk merangkai sebuah proyek. Di waktu yang sama dia harus pergi ke pestanya Patrick. Dan masih di waktu yang sama juga dia harus menemani Sandy dengan karya ilmiahnya. SpongeBob yang gak enakan menyanggupi ketiga permintaan itu akhirnya bingung sendiri, kerepotan sendiri, harus berganti pakaian berulang-ulang karena memang dia sudah berjanji. Nah, ada satu adegan spesifik di mana SpongeBob akan membeli kue ke toko kue. Dia mencoba untuk mencari kue yang pas dengan tema pesta buat Patrick. Namun yang dia dapat adalah kue yang ini, yang bertuliskan sorry for the scabies. Minta maaf pakai kue memang adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Tapi minta maaf pakai kue karena udah menyebarkan scabies itu dirasa sangat aneh. Siapa juga yang mau minta maaf karena udah nyebarin penyakit dengan menggunakan kue? Lebih lanjut, scabies sebenarnya tidak termasuk ke dalam penyakit seksual yang menular. Namun, penyebarannya bisa dilakukan dengan berhubungan seksual. Scabies atau kudis adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh investasi dan reaksi alergi terhadap tungau mikroskopis bernama Sarcoptes scabiei varian hominis. Tungau betina akan ini geli banget sih. Tungau betina akan menggali terowongan di bawah lapisan luar kulit untuk bertelur dan meninggalkan kotoran yang memicu respon imun berupa rasa gatal yang sangat hebat. Dan dengan gejala yang cukup bikin geli ini, bisa-bisanya ada orang yang minta maaf karena udah nelarin scabies dengan menggunakan kue. That's disgusting.
Sadarkah kalian bahwa dalam salah satu episode SpongeBob pernah menyinggung soal jemput? What? Well, ini tidak se-eksplisit yang sebelumnya ya, yang skabies. Tapi kita bisa dengan jelas bahwa dialog ini merujuk pada jemput. Satu hal yang perlu kalian tahu dan pastinya kalian juga emang udah tahu bahwa SpongeBob ini ya sama sekali tidak memiliki rambut. Beberapa episode menampilkan SpongeBob punya rambut, itu pun pasti karena dia menggunakan wig. Salah satunya dalam episode Wigstruck. Dalam episode ini, SpongeBob tanpa sengaja menemukan wig dan ternyata dia suka sama wignya. Dipakailah wig itu kemana-mana, bahkan hingga ke Krusty Krab. Nah, episode ini cukup menjelaskan ya bahwa SpongeBob itu ya sebenarnya tidak memiliki rambut. Namun, dalam episode The Smoking Peanut, permasalahan rambut ini kembali di-highlight. Sebagai konteks, episode ini menceritakan tentang SpongeBob yang mengira dirinya telah membuat kerang sedih dan menangis hanya karena melemparkan sebuah kacang garing. Dia merasa bersalah namun juga takut karena bisa-bisa dia ditangkap polisi. Ini diperparah dengan Patrick yang sedang menyelidiki penyebab kenapa si kerang ini tuh bisa menangis, dan semua bukti mengarah pada SpongeBob. Nah, saat SpongeBob mendatangi Sandy, rupanya Sandy juga kesal pada orang yang telah membuat kerang ini menangis sehingga dia akan menghajar orang itu. SpongeBob yang denger ini langsung ketakutan alias grogi, dan di saat inilah SpongeBob langsung pamit dengan bilang bahwa dia tuh mau cukur rambut. Dia pun langsung pergi meninggalkan Sandy yang kebingungan. Emangnya SpongeBob punya rambut? Karena emang menjelaskan kalau SpongeBob itu kan nggak punya rambut di kepalanya. Makanya di sini Sandy malah mikir, jangan-jangan SpongeBob emang nggak punya rambut di kepalanya, tapi punya rambut di kepala yang bawah. Coba kalian perhatikan di cuplikannya. Sorry, Sandy, I have to go get my haircut. SpongeBob doesn't have hair? Or does he? Ya kan? Sandy nggak tahu kalau SpongeBob itu lagi grogi karena takut ditangkap sama polisi. Oke guys, itu dia 5 jokes dewasa yang ada dalam serial SpongeBob. Kita pernah bikin jokes lainnya di video ini, mungkin bisa menambah hiburan kalian untuk hari ini ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa klik watch now. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.